Byron tercengang oleh kata-kata Qin Yichen. Ya, saya sibuk dalam hal ini. Bagaimana mungkin saya tidak menginginkan imbalan apapun? Setelah memikirkannya, kata Byron. Awalnya, saya berencana untuk meminta Anda beberapa sumber daya dari kuil penguasa cahaya sebagai hadiah atas mediasi saya untuk Anda. Tentu saja, yang terbaik adalah memiliki identitas yang tidak terhalang di kuil penguasa cahaya, dan andalkan aku untuk masuk dan meninggalkan wilayah bintang Changlan, dan cintamu. Jika Anda menjual koran ke Mahkamah Agung, Anda juga bisa mendapatkan banyak keuntungan. Lihat rencanaku. Gajiku sama sekali tidak rendah. Qin Yichen memandang Byron dengan ringan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Ini baik. Tapi aku pasti tidak akan membiarkanmu berkeliaran di wilayahku. Sejujurnya, Qin Yichen lebih waspada terhadap Byron daripada Mahkamah Agung. Jika dia cerdik, dia akan lebih menakutkan daripada yang lain. Byron juga tertawa. Jadi, ini hanya rencana awal saya, bukan rencana saya saat ini. Hadiah yang saya inginkan sekarang adalah Anda memberi saya posisi kosong di kuil penguasa cahaya, bahkan jika saya bukan penganut kuil penguasa cahaya. Tentu saja, saya tidak akan melakukan semua hal yang saya katakan sebelumnya. Ini adalah kompensasi untuk Anda dalam pembayaran ekstra ini. Mendengar permintaan aneh ini, Qin Yichen mengerutkan kening. Jenis obat apa yang ada di labu Byron? Qin Yichen benar-benar tidak mengerti mengapa Byron memasuki kuil penguasa cahaya, tetapi tidak meminta apapun. Ini tidak seperti gayanya. Tampaknya melihat keraguan Qin Yichen, Byron menjelaskan. Saya hanya berpikir bahwa suatu hari di masa depan, Anda akan bertarung dengan Mahkamah Agung. Saya tidak bisa menebak hasil pertempuran, dan saya hanya seorang pria yang menjalankan tugas untuk orang lain. Karena kemampuan saya yang luar biasa. Untuk menjalankan tugas, saya muncul di depan Anda sekarang. Saya tidak takut Anda akan membalas dendam. Qin Yichen meragukan kata-kata Byron. Jika kuil penguasa cahaya berkembang selama 1 tahun, itu benar-benar dapat bersaing dengan Mahkamah Agung. Karena orang-orang percayanya akan meningkat pesat selama tahun ini. Dengan rincian latihan mereka yang ditulis sendiri, dan bakat bagus mereka sendiri, jika Anda ingin naik, jangan terlalu sederhana. Belum lagi melatih semua orang untuk menjadi ksatria, setidaknya ada beberapa orang yang bisa melangkah ke ranah ini. Dan kekuatan terkuat yang bisa dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tidak lain adalah puncak para ksatria. Itu hanya Wild God Knight di antara 4 level Wild God Knight, Earth God Knight, Heaven God Knight, dan Lord God Knight. Saya adalah dewa liar, dan kekuatan tertinggi dari kedua belah pihak memiliki argumen. Di bawah kekuatan para ksatria, kuil penguasa cahaya akan menempati keunggulan absolut. Ini adalah kepercayaan diri Qin Yichen. Dan semua ini hanya dalam 1 tahun. Byron tidak tahu betapa pentingnya kondisi yang dia ajukan bagi Qin Yichen, terutama karena Mahkamah Agung pasti akan ikut campur. Meskipun hati Qin Yichen bergerak, dia tidak menunjukkan tanda sedikit pun di wajahnya, dan dia masih memiliki ekspresi acuh tak acuh. Anda begitu yakin bahwa saya pasti akan bertarung dengan Mahkamah Agung? Bagaimana jika saya hanya ingin posisi yang baik? Kata-kata Qin Yichen tidak salah. Jika dia tidak melihat hubungan antara orang percaya di kuil Lord of Light dan Lord of Light hari ini, Byron akan meninggalkan ruang untuk perdebatan tentang pernyataan ini. Tapi sekarang, itu mungkin tidak sama sekali. Tuan Light bercanda, Anda lebih tahu dari saya apakah hal-hal ini mungkin terjadi. Tentu saja, tugas saya kali ini sangat mendesak. Saya akan berbicara dengan Anda tentang gosip nanti. Sekarang saya ingin mendapatkan Kingdan, kompensasi yang Anda inginkan. Qin Yichen mengangkat alisnya. Kamu bisa melakukan ini. Bagaimanapun, bagiku, hal-hal ini bernilai rata-rata. Jawaban Qin Yichen membuat hati Byron berkedut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan kuil penguasa cahaya untuk muncul? Bahkan jika Lord of Light menghabiskan 1 tahun untuk memadatkan tubuh ilahi, itu hanya membutuhkan waktu lebih dari setahun. Waktu ini ditempatkan dalam kekuatan apapun, bahkan jika Mahkamah Agung ditempatkan di posisi ini, itu harus menjadi waktu ketika sumber daya tidak tersedia. Terlebih lagi, tepat sebelumnya, kuil Lord Cahaya diganggu oleh Mahkamah Agung, dan ada korban di dalamnya. Menurut akal sehat, penguasa cahaya seharusnya tidak mengucapkan kata-kata ini. Kecuali, dia telah menemukan cara untuk mendapatkan sumber daya, dan masih banyak. Byron ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi masih tidak bisa menahan rasa ingin tahunya yang terakhir. Apakah kuil Lord of Light masih memiliki sumber daya sekarang? Qin Yichen menggelengkan kepalanya dengan tegas. Apa yang hilang? Tentu saja, itu adalah sumber daya untuk menumbuhkan orang percaya, bahan obat yang diperlukan, sumber daya yang diperlukan untuk latihan, dan latihan. Tapi Mahkamah Agung ini pasti tidak akan memberikannya. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang sedikit menggoda juga kehilangan nilainya di sini di Qin Yichen. Adapun sumber daya lainnya, dia benar-benar tidak kekurangan. Selama hari pemberkatan paksa, Qin Yichen menemukan 3 cara untuk mendapatkan sumber daya untuk kuil penguasa cahaya. Yang terbesar dari mereka adalah pil iblis dan binatang iblis.
Setelah hanya berjalan selama beberapa hari, sumber daya yang terkumpul cukup untuk membuat kuil penguasa cahaya tetap berjalan selama 1 bulan lagi. Kecepatan perolehan sumber daya yang mengerikan ini juga merupakan kekuatan pendorong eksternal bagi Qin Yichen untuk menyelesaikan paviliun koleksi sutra. Sumber. Jika benda itu tidak dapat diubah menjadi kekuatan kuil penguasa cahaya sesegera mungkin, itu hanya akan menjadi sesuatu yang akan dikompensasi dan dijarah. Sekarang dapat dikatakan bahwa semuanya sudah siap, tunggu saja orang-orang percaya meningkatkan kekuatan mereka dan melangkah lebih jauh. Adapun latihan yang dia bagikan, Qin Yichen tidak menyimpan banyak, dan menempatkan metode latihan ki spiritual di lantai paling atas. Adapun membiarkan orang percaya mempelajari keterampilan mereka sendiri dan dirampok sumber dayanya, Qin Yichen tidak pernah memikirkannya sama sekali. Lagi pula, itu juga merupakan akumulasi dari 3.000 pengadilan Tao selama ratusan juta tahun. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mempelajari semuanya? Mereka dapat mempelajari salah satunya dan memanfaatkannya dengan baik, yang merupakan hadiah yang luar biasa. Bahkan jika seseorang berbakat dan telah benar-benar mempelajari semua metodenya, Qin Yichen mungkin telah mencapai tingkat menggosok bola yin yang Dao sebagai bola. Dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam masalah ini. Melihat Qin Yichen tidak berbicara, Byron mengira dia tidak memikirkan hal itu. Dia berkata dengan batuk ringan. Yuntu, ini satu-satunya hal yang bisa aku menangkan untukmu. Tanah awan itu sendiri tidak terlalu membantu untuk meningkatkan kekuatan kuil penguasa cahaya. Yang di atas seharusnya tidak terlalu peduli. Aku bisa memenangkannya untukmu, tapi kamu harus melihat dari kejauhan. Nilai tanah awan terletak pada perluasan kota yang hancur. Selama jika Anda memiliki tanah awan yang cukup di tangan Anda dapat terus memperluas dan memperkuat kekuatan Anda. Tidak peduli seberapa buruknya, Anda dapat menjual kelebihan awan tanah sebagai imbalan bagi orang percaya untuk berlatih. Sumber daya yang jumlahnya juga cukup besar. Setelah berbicara, Byron memandang Qin Yichen dengan sedikit kesungguhan di wajahnya. Apa pendapatmu tentang proposal ini?